Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, harga cabai rawit di Jember terus meroket hingga menyentuh Rp110.000 per kilogram pada Selasa pagi. Namun sayangnya kualitas cabai yang dijual di pasaran tidak sebanding dengan harganya yang mahal. Berdasarkan pantauan di Pasar Tradisional Tanjung Jember, harga cabai rawit terus meroket. Pada Selasa pagi, harga salah satu komoditas penting dapur itu telah menembus Rp110.000 per kilogram. Dari sebelumnya hanya sekitar Rp70.000 per kilogram. Harga cabai bahkan mencapai Rp115.000 per kilogram setelah sampai ke tingkat pedagang keliling di kawasan perumahan. Harga cabai terus mengalami kenaikan signifikan sejak seminggu terakhir menyusul tersendatnya pasokan dari petani. Namun berbanding terbalik dengan harganya yang menjulang, kualitas cabai yang dijual jelek, dampak gagal panen yang dialami petani. Meski mahal, warga tak bisa berbuat banyak, mereka terpaksa membeli namun mengurangi jumlah pembelian. Cabai rawit merah 110, sebelumnya 70. Cabai merah besar 30, sekarang meningkat hampir 60. Kalau hijau kecil 80, sebelumnya 50. Pasokannya kurang, Mas. Dan lagi Lombok sekarang nggak seberapa bagus. Banyak yang cacar-cacar. Dari petani jarang, Mas, nggak ada. Stoknya mungkin kena hujan nih, banyak yang banjir-banjir itu. Cabai semua naik. Cabai sekarang sudah naik 110. Ya beli, Mas. Biasanya 1 kilo beli setengah kilo. Ya beli, Mas. Ya apalagi. Kalau tidak beli kan tidak pedes. Tak hanya cabai rawit, harga cabai merah besar dan cabai kecil hijau juga terus meroket. Cabai kecil hijau naik dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar naik 2 kali lipat dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain komoditas cabai, harga sayur serta bumbu dapur lainnya seperti tomat dan bawang merah serta bawang putih juga merangkak naik. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, pasca diterjang banjir bandang yang menerjang Rengel, Kabupaten Tuban, salah satu sekolah terpaksa meliburkan seluruh siswanya lantaran ruang kelas dan halaman terendam material lumpur. Pasca banjir bandang yang menerjang Desa Rengel, Kabupaten Tuban, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rengel terpaksa meliburkan 763 siswa-siswi lantaran ruang kelas terendam sisa-sisa material lumpur yang terbawa banjir bandang. Seluruh guru dibantu petugas damkar, BPBD Kabupaten Tuban, dan TNI Polri bergotong royong membersihkan halaman sekolah dan ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan yang dipenuhi lumpur setinggi 15 cm. Bahkan di halaman sekolah ketebalan lumpur mencapai 50 cm atau selutut orang dewasa. Kejadian apa? Ada banjir bandang kemarin. Sampai masuk sekolahan berarti air? Iya, ruang kelas juga kena. Kondisinya lagi gimana? Membersihkan ruang OSIS. Kondisinya gimana ruang kelas waktu itu? Ruang kelasnya waktu itu masih bersih, habis Sabtu bersih Pak, tapi hari ini kotor karena kemarin benar-benar masuk kelas. Jadinya lumpur semua kelasnya. Sampai berapa senti itu lumpur? Kemarin sampai semata kaki. SMPN 1 Rengel ini setiap tahun menjadi langganan banjir jika musim hujan tiba, akibat meluapnya sungai yang melintasi di tengah halaman. Pasca banjir yang kedua ini agak parah karena hampir 100% ruangan yang lantai bawah itu terdampak semua. Kecuali hanya musola ini yang tidak terdampak. Itu terdampaknya gimana, Pak? Terdampaknya kemasukan air berserta lumpur itu. Sehingga kita butuh waktu untuk membersihkan ekstra keras itu. Jadi Sabtu sore itu kejadian banjir, Minggu kita langsung kerja bakti. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini. Akibat dari tebalnya lumpur yang tertinggal, sekolah melakukan kerja bakti selama 2 hari untuk menyingkirkan sisa-sisa material lumpur yang tertinggal dan meliburkan seluruh siswa-siswi hingga benar-benar kondusif untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar lagi. Sapari dan Wijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, tak hanya menerjang ratusan rumah, banjir limpasan Gunung Watangan juga merendam hampir 100 hektar lahan pertanian di 2 desa di Jember. Berbagai jenis tanaman pertanian termasuk padi dan cabai mati hingga mengakibatkan kerugian petani.
Kawasan ini bukan danau, melainkan kondisi lahan pertanian di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember pada Senin sore. Hal itu akibat banjir limpasan Gunung Watangan yang merendam sekitar 40 hektar lahan pertanian di desa ini. Selain tanaman padi, sebagian lahan yang terendam banjir juga ditanami cabai yang telah memasuki masa panen. Alih-alih meraup untung di tengah mahalnya harga cabai saat ini, petani justru menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah sebab tanaman cabai mereka mati. Buangan dari gunung itu Mas, akhirnya menguap ke desa Mas. Sampai ketinggian berapa itu Pak? Sampai ketinggian itu kalau di pinggir sungai ini Mas, minimal 1 meter Mas. Artinya tanaman cabai kerendam ya? Akhirnya kerendam Mas. Kalau yang dataran terlalu tinggi, insya Allah enggak Mas. Gitu. Kalau yang agak rendah itu pasti kerendam Mas. Ini rusak berarti itu? Ya rusak Mas, mati Mas. Gitu. Gagal panen ya? Gagal panen, semua petani ini gagal panen Mas. Gitu. Tak hanya di Desa Lojejer, banjir limpasan Gunung Watangan juga merendam puluhan hektar tanaman sayur mayur dan palawija lainnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Otomatis ini untuk tanaman ini tidak bisa panen, sebagian yang untuk cabai, dan tanah untuk pembibitan pari ini pesemaian harus menyemai ulang. Ini agak banyak luasan ini. Ada berapa hektar kalau di sini selain tanaman cabai? Untuk wilayah sini yang tergenang air ini kurang lebih ya sekitar 50 hektar ini, 2 desa ini. Antisipasinya seperti apa ini Pak? Ya ini nunggu air surut baru kita mengerjakan persemaian lagi, nanti takutnya tertinggal dengan teman-teman yang lain mau tanam padi. Banjir limpasan Gunung Watangan merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Wuluhan dan Ambulu sejak Sabtu sore. Selain karena tingginya intensitas hujan, banjir diduga diakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Watangan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, sebuah minibus di Lumajang ludes terbakar saat hendak mengisi bahan bakar di SPBU. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin. Akibat peristiwa ini, pemilik minibus mengalami luka bakar di lengan. Minibus ini terbakar saat hendak mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum Desa Sumberjati, Kecamatan Tempe, Lumajang. Besarnya kobaran api menyebabkan mobil dengan nomor polisi DK1159BN milik Agus warga Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini ludes terbakar. Peristiwa ini bermula saat minibus hendak mengisi bahan bakar, namun sesampainya di depan SPBU muncul percikan api dari bagian dalam dan langsung menyambar tangki bahan bakar. Satu mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Meski demikian, besarnya kobaran api membuat mobil ini hanya menyisakan kerangkanya. Asap tebal hitam. Langsung saya ke sini terus tiba-tiba sudah ada mobil Bakar ya? Iya. Ada suara ledakan? Berapa kali Pak? Saya tahu sih 2 kali. 2 kali? Ada korbannya Pak? Ada yang punya mobil sudah dibawa ke puskesmas. Itu posisi mobil memang di situ atau? Iya, memang di situ. Saya sudah tahu memang sudah di situ. Diduga ini mobil pengecer itu ya? Iya. Tadi ada kebakaran Suzuki Cherry Nopol DK 1159DN yang terjadi di Desa Sumberjati, ya, tepatnya di pom bensin. Jadi kejadiannya sebelum mengisi BBM itu sudah terjadi kebakaran dan yang dikemudikan oleh Agus Taufik, alamat di Desa Bagu, dan diperkirakan kebakaran itu akibat konsleting. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik minibus mengalami luka bakar di bagian lengan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, anggota Exotic Lovers membongkar sarang ular kobra di sebuah rumah kosong di Madiun. 2 ular berbisa berhasil ditangkap serta mengamankan puluhan butir telur. Rencananya ular hasil tangkapan akan dilepas liarkan di habitat aslinya jauh dari pemukiman warga. Anggota Exotic Animal Lovers atau Exalos menangkap ular kobra di rumah Abdul Manan di Desa Bulak Rejo, Kecamatan Bali Rejo, Kabupaten Madiun.
Setelah membongkar lantai kamar, anggota Exalos berhasil menangkap 2 ular berbisa yang sangat mematikan itu dan mendapati 27 telur yang siap menetas dan 16 cangkang telur ular kobra yang sudah menetas. Penangkapan ini dilakukan ketika anggota Exalos menerima informasi dari pemilik rumah yang melihat keberadaan ular di dalam rumah. Gitu. Pak, ini tadi ularnya ular jenis apa, Pak? Kelihatannya kalau orang Jawa itu apa, bandotan apa gitu ya, kalau ular kobra lah. Ular kobra ya. Kobra Jawa ya. Ini tadi yang ditangkap ada berapa ekor? Ada 2 ekor, yang kemarin saya bunuh itu masih anakan itu 3 ekor. Dari hasil identifikasi teman-teman ini ular sudah tertangkap semua yang besar, namun yang kecil yang sudah menetas itu kemungkinan sudah meninggalkan lokasi, artinya sudah menyebar. Ya. Nah, sebagian sudah dibunuh oleh warga ya. Tadi. Kini 2 ekor ular beserta telurnya diamankan untuk dibawa ke kantor mereka. Nantinya ular akan dilepas liarkan di lokasi yang jauh dari permukiman warga. Dirko Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, program makan bergizi gratis belum bisa dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk program nasional di awal tahun ini sangat terbatas. Anggaran untuk program makan siang gratis pada awal tahun 2025 yang sangat terbatas disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai memimpin rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur bersama sejumlah kementerian di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, program makan bergizi gratis awal tahun ini belum serentak dilakukan di seluruh kabupaten kota di Indonesia karena anggaran yang terbatas, yakni sebesar 71 triliun rupiah. Pemerintah pusat berupaya bisa mengumpulkan anggaran sebesar 140 triliun rupiah pada bulan Juni atau Juli 2025 mendatang agar seluruh pelajar sekolah di Indonesia bisa mendapatkan manfaat makan bergizi gratis. Dalam setahun pemerintah pusat butuh anggaran sebesar 420 triliun rupiah. Ini masih berlangsung terus, tentu nanti secara bertahap kita akan evaluasi ya, terus menerus. Persiapannya ini kan sudah hampir setahun ya. Ini baru tanggal 7 ya kan. Kasihlah kesempatan sebulan, 2 bulan, sampai Juni lah ya. Baru 1 hari terus dibilang nggak berhasil, jangan begitu ya kan. Makanya ini mati-matian kita semua ini. Makan bergizi itu kan perlu beras, perlu telur, perlu ikan, perlu macam-macam. Kita harus produksi. Nanti kalau berasnya nggak ada, masa impor lagi ya kan. Kalau ini nggak ada, jadi kita juga ini mati-matian agar semua bisa berjalan dengan baik. Berilah waktu. Saat ini sejumlah kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga tengah berupaya mencapai target swasembada pangan dalam 1 tahun agar tidak ada lagi impor beras sebagaimana yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya. Saudara, Polres Trenggalek menggelar program kebugaran untuk cegah polisi gendut yang dimulai sejak bulan Oktober 2024 lalu. Hasilnya dari 60 anggota yang mengikuti program ini, bobot mereka turun 10 kg hingga 20 kg. Program kebugaran Polres Trenggalek ini mulai dijalankan pada Oktober 2024 yang diikuti oleh 60 anggota yang memiliki berat badan tidak ideal alias gendut. Program ini tidak hanya berfokus pada olahraga tetapi juga pola makan yang sehat. Para anggota bahkan mendapatkan pembinaan langsung dari ahli gizi. Setelah 3 bulan program berjalan, hasilnya sebanyak 26 polisi gendut berat badannya turun lebih dari 10 kilo. Lalu 5 anggota tercatat bobotnya turun 20 kg. Dan ada 1 polisi gendut yang berbobot 160 kg kini bisa susut 26 kg. Program ini mendapat apresiasi Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta. Menurutnya memiliki tubuh yang proporsional bukan hanya soal penampilan, tapi juga mendukung etos kinerja polisi di lapangan. Sudah 19 orang yang sudah mencapai ideal. Yang belum ideal masih kurang lebih 65%-an ya, tapi artinya dari seluruh anggota yang belum ideal itu ada yang paling drastis turunnya ya, hampir 26 kilo ya.
yang awalnya beratnya 160 kilo. Ya. Saya berharap yang utama sehat, insya Allah syukur-syukur bonusnya bisa mencapai badan yang proporsional dan ideal. Program OW ini dilakukan berapa bulan sih, Komandan? Ya setiap hari lari, ya lari maupun kita memberikan edukasi tentang pola makan, termasuk ahli gizi kemarin juga disosialisasikan kepada seluruh anggota, sehingga jangan sampai khususnya umur-umur di atas 40 ini kan, di samping kita olahraga pastinya kita pola makan itu juga jauh lebih utama juga. Program ini diharapkan menjadi motivasi bagi anggota lainnya untuk terus menjaga kesehatan demi mendukung tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Danus Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.